Inovatif bersama kembali dengan saya Zulfikar Alimuddin dan bersama saya ada Pak Ubaidillah dan Miss Heni Kristinawati. Miss Heni adalah guru SMP hari ini, namun pernah menjadi guru SD. Karena hari ini kita akan membahas mapel untuk pelajaran tingkat SD. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum Anda ketahui bahwa sesi ini ada terbagi antara 6 sampai 8 video, masing-masing 15 menit, dan adalah sesi yang pertama, video pertama. Saya mau tanya dulu, halo Bu Heni. Halo Bapak. Kita mau bawakan tema apa kali ini? Untuk sekarang kita akan membawakan tema untuk tematik kelas 3 mengenai kelas 3 pecahan. Tentang pecahan, ya, baik, tentang pecahan, baik. Nah, pemirsa, kita akan membahas dalam waktu lebih kurang 12 menit sampai 15 menit. Kita akan brainstorming dulu, ya, brainstorming dulu tentang materi ini. Nanti di video kedua kita akan membahas tentang capaian pembelajaran, ya, berdasarkan brainstorming yang pertama ini. Baik, Miss Heni, ketika mengajarkan tentang pecahan, apa sebetulnya yang ingin Anda ajarkan pada siswa Anda? Ya, tentunya kalau kita belajar pecahan untuk anak SD itu harus menggunakan bahasa yang lebih sederhana, karena langsung atau tidak langsung sebenarnya mengajarkan pecahan ini itu juga terkait dengan kehidupan sehari-hari, Mister. Nah, contohnya nanti contohnya misal si anak disuruh ibunya untuk menaburkan garam di masakan. Misal, Caca, tolong ibu taburkan garam setengah sendok. Nah, anak kan setengah sendok itu seperti apa? Nah, itu mungkin beberapa belum kenal. Nah, saya ingin anak-anak didik saya dari hal sepele seperti itu mengetahui bagaimana bentuk pecahan di dalam keseharian, tapi nanti kita aplikasikan juga dalam materi pembelajaran di sekolah. Baik. Kalau dalam gambaran Miss Heni, katakan tadi kan hal yang paling sederhana, setengah sendok garam, ya, dan bahasanya sangat biasa sekali, bahasa anak-anak, bahasa keseharian. Kalau dalam pengajaran selama 2 JP, kira-kira bentuk yang paling kompleks dari pecahan itu seperti apa yang ingin dicapai? Ya, saya ingin mengajarkan dari dasar dulu bahwa nantinya kita akan konsep pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan dari suatu bentuk, suatu benda atau suatu bentuk. Oke, jadi puncak konsep yang mau disampaikan kepada anak-anak bahwa pecahan itu adalah bagian dari sebuah keseluruhan, sebuah bentuk gitu. Nah, apa kira-kira pendekatan yang akan dipakai? Kalau tadi kan setengah sendok bentuknya pecahan. Kalau supaya anak-anak tuh ngerti bahwa pecahan itu bagian dari sebuah keseluruhan, itu seperti apa kira-kira bahasanya? Nanti saya akan menganalogikan dengan lebih sederhananya, lebih mudah, itu seperti kue atau pizza nanti, Pak. Supaya anak lebih jelas, saya sudah tahu nih pizza, sudah pernah makan. Nanti dipotong bagaimana, itu jadinya hasilnya berapa, seperti itu, Pak. Baik. Untuk anak kelas 3 SD nih, siswa kelas 3 SD, tadi kan cukup abstrak itu bahasa bahwa pecahan adalah bagian dari sebuah keseluruhan, ya. Pendekatan yang dipakai adalah tadi kue, ya, kue yang bisa dipotong-potong. Sejauh apa sih, Miss, kira-kira seorang anak itu bisa menguasai konsep keseluruhan? Seperti apa kira-kira bayangannya untuk kelas 3 SD lo ini? Menurut saya sejauh mungkin perkiraannya, saya mendapat 1 potong kue itu. Nah, itu berarti nilainya ada berapa nanti? Terus kemudian nanti juga kita akan jabarkan dari potongan-potongan itu artinya berapa? Baik. Ada nggak terfikir sesuatu yang terkait dengan dirinya sendiri untuk dia bisa menangkap, menjiwai konsep pecahan itu bagian dari sebuah keseluruhan? Ada nggak ya? Ya, mungkin dengan terbiasa mereka mempresentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari keseluruhan terbagi menjadi 4,
Terus tiap bagian potongnya nanti itu 1/4. Kalau 2 potongnya diambil itu nantinya jadi 2/4 seperti itu. Nah ini kan kalau tadi kayak kue kan di luar diri mereka. Kalau dalam diri mereka atau sesuatu yang abstrak dalam benak mereka gitu. Apa kira-kira ya yang bisa menggambarkan bahwa pecahan itu bagian dari sebuah keseluruhan? Mungkin dari diri kita ya. Kita punya tangan nih. Ya, tangan kita merupakan bagian dari seluruh tubuh kita. Tangan. Nah, kalau dengan konsep pecahannya gimana? Tangan tuh berapa pecahan dari tubuh kita? Seperberapa? Nah, tangan bagian kalau seperti itu kan bagian tubuh kita terdiri dari kepala, badan dan anggota gerak seperti itu, Pak. Nah, mungkin untuk anggota tangan termasuk anggota dari gerak, bagian gerak. Jadi karena kita terbagi menjadi 3, jadi tangan kita itu 1/3 dari anggota badan kita seperti itu. Kemungkinan ada bahayanya nggak kalau kita mengatakan tangan 1/3 dari, kira-kira apa kritik yang mungkin muncul dari siswa kalau kita bilang tangan 1/3 dari badan kita? Mungkin yang mereka pikirkan ya, berarti tangan kaki itu juga 1/3 bagian tubuh kita kah? Nah, masih kalau dalam tubuh ya masih bahasa mengawang-awang. Kalau misalkan uang jajan gitu, uang jajan yang mereka dapatkan bisa nggak dipikirkan sebagai sebuah pendekatan uang jajan yang utuh terus dipakai berapa bagian untuk sesuatu gitu, bisa? Iya, bisa, Pak. Bisa kali ya, bisa. Atau waktu 1 hari yang kamu punya ada berapa gitu, dipakai berapa bagian untuk apa, bisa itu dipakai? Bisa, Pak. Nah, ini kan kita masih brainstorming ya tentang bagaimana materi mau dibawakan ke siswa, ya, isi materinya. Pertanyaan saya berikutnya adalah gini, dalam benak Miss Heni, tantangan apa yang terberat yang biasa guru hadapi saat membawakan materi seperti kepada siswa? Ya, tantangan terberat menurut saya itu fokusnya si anak, namanya masih anak-anak, satu rame, tentunya anak-anak yang lain ikut rame juga. Jadi karena beberapa kasus saya juga pernah mengajar juga, itu memang fokusnya gara-gara keramaian itu. Baik. Kalau secara kognisi, kalau kan secara behavior tuh ya, atau afeksi tentang fokus. Kalau secara kognisi, kemampuan berpikir, di bagian mana yang mungkin jadi tantangan waktu mengajarkan pecahan ini kepada siswa? Ya, menurut saya untuk tantangan mereka mungkin masih bingung. Pecahan itu artinya seperti apa? Mungkin artinya. Kemudian belum lagi nanti mengingat angka mana yang pembilang, mana yang penyebut. Nah, mungkin sering kebalik itu. Seorang siswa itu pembilang penyebut. Untuk kelas 3 SD dalam 2 JP, apakah operasional matematiknya akan dibahas juga? Misalkan penjumlahan, perkalian, pembagian, pecahan. Apa tidak? Kalau jika siswa konsepnya sudah paham untuk waktu 2 JP itu, biasanya langsung lanjut. Tapi kebanyakan sih siswa menyukai untuk pecahan ini, jadi bisa dilanjut sampai penjumlahan juga. Jadi kira-kira dalam benak Miss Heni 2 jam ini kan dipakai membangun konsep pecahan, kemudian penjumlahan pecahan. Hanya penjumlahan saja ya? Iya. Penjumlahan. Nah, dikaitkan sama bahwa pecahan itulah bagian dari sebuah keseluruhan. Pendekatan apa yang dipakai waktu mengajarkan? Maksudnya gini, bisa nggak waktu mengajarkan penjumlahan pecahan itu sebagai bagian dari upaya untuk membawakan konsep keseluruhan? Bisa, Pak. Bisa. Iya. Terbayang dengan pendekatan apa?
Saya membawa peraga juga sih Pak. Oh gitu ya. Oke ya. Oke, baik. Mungkin saya ke Pak Obed dulu ya. Pak Obed, kira-kira apa Pak kalau pandangan Pak Obed tentang apa terkait kemudian kesulitan siswa menangkap konsep pecahan Pak? Ya, jadi bagaimana menggambarkan apa ya istilah kesepakatan sih Pak, kesepakatan utuh itu ketika apa gitu. Misalnya kalau dalam satu kelas, nah dianggap gurunya menganggap satu kelas itu adalah satu keutuhan gitu. Terus kita menganggap bahwa separuh siswanya itu adalah setengah gitu, atau satu bagian itu adalah sepersekian. Tapi kan ini utuh juga gitu, satu orang gitu. Nah kadang mungkin mentranslasikan antar apa ya istilah antar elemen begitu tuh. Nah itu cukup bikin standar ganda. Bisa. Mungkin itu tantangannya. Ya. Kalau misalkan kita ambil gelas ya yang kosong gitu, kita isi air, lantas apakah mau dikasih tanda bahwa kita sudah mengisi setengah dari gelas gitu ya, setengah dari gelas. Lantas kita bilang supaya penuh atau utuh isi gelasnya, kita perlu isi berapa lagi tuh? Kalau pendekatan tuh bisa diterima nggak sama siswa? Dengan catatan mereka kenal dulu istilah setengah mungkin ya. Setengah. Dengan praktek. Oh, dan praktek. Kinestetik, praktek ambil gitu. Gelas kita isi, gitu ya. Ini kalau kita isi gelasnya setengah, kita perlu isi berapa lagi untuk biar penuh? Jadi kan gurunya menyatakan ini udah terisi setengah. Berarti nambah segini lagi dong gitu. Itu setengah gitu. Jadi mengenali istilah setengah. Mengenali istilah setengah. Disampaikan guru. Oke. Terus nanti kita bahas di bagian video berikutnya karena ada alat peraga juga. Untuk memperkuat maksud dari utuh keseluruhan itu. Jadi kalau sepertiga berarti komplementernya melengkapinya adalah 2/3, 1/4, 3/4 gitu. Sehingga angka-angka ini, karena tadi saya tertarik dengan yang Bu Heni sampaikan tentang konsep keseluruhan itu. Jadi bukan sekedar menjumlahkan 1/2, 1/2 tambah 1/3 jadi berapa gitu. Tapi siswa jadi punya kemampuan membayangkan bahwa kalaupun saya tambahkan ini sudah utuh atau belum sih gitu. Dan utuh itu kemudian menjadi bentuknya 1/1, di mana itu bisa di 3/3, 4/4, 8. Nah, ya pembilang dan penyebut tadi ya. Tinggal menyamakan ini konsep utuh ini biar sama. Konsep utuh itu biar sama, ya. Baik. Di terakhir sebelum kita habis di segmen ini. Ruang lingkup gini ya, kan tadi pecahan, kira-kira itu materi-materi matematik terkait apa yang bisa diikutkan dalam pembelajaran tentang pecahan ini misalnya? Materi-materi yang bisa diselesaikan dengan pecahan itu cukup banyak, terutama kalau soal cerita ya Mister ya. Biasanya soal cerita itu juga dalam kehidupan sehari-hari, kue, terutama untuk anak sering sekali kue, buah semangka yang mudah mereka kenali. Jadi itu sering digunakan, dan untuk mungkin tingkat-tingkat selanjutnya juga dikaitkan dengan dengan pecahan untuk seperti uang juga yang Mister sampaikan tadi, itu juga untuk pengembangan soalnya seperti itu. Baik, terima kasih Miss Yani, Pak Obed. Baik Bapak Ibu semua, kita selesai di segmen yang pertama. Salam guru inovatif.